Silakan Bu El. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Mohon maaf ya saya mengganggu, mengundang Ibu untuk masuk ke room saya karena ada hal yang akan saya diskusikan gitu Bu. Oh iya, silakan Bu Ella. Eh, ada yang bisa saya bantu Bu Ella? Jadi begini Bu, saya mau mendiskusikan tentang minat belajar siswa terkait dengan pembelajaran saat ini kita menggunakan sistem daring begitu Bu. Oh iya. Oke, kira-kira apa saja yang ingin didiskusikan nanti ke depannya? Kemudian harapan Bu Ella setelah diskusi ini apa yang ingin Bu Ella dapatkan? Yang akan saya diskusikan adalah untuk media pembelajarannya itu sendiri ketika kita daring, Iya. supaya minat anak itu lebih tergali lagi dan harapannya di sini saya mengharapkan ada respon cepat, ada perbaikan dari cara belajar siswa walaupun kita dalam posisi daring begitu Bu. Oke. Menarik sekali ini temanya Bu Ella, berkaitan dengan motivasi belajar. Kemudian kita juga sudah 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 sebenarnya permasalahan minat ini menjadi sebuah permasalahan yang dari waktu ke waktu selalu terjadi ya. Betul. Sehingga memang apalagi sekarang dengan berbagai kondisi yang berbeda, kita memang harus menyesuaikan bagaimana upaya kita meningkatkan minat belajar anak. Nah, salah satunya memang kita harus meningkatkan minat anak itu supaya bagaimana bisa maksudnya mungkin bisa memberikan respon kepada kita sebagai bentuk bahwa mereka itu termotivasi belajarnya. Apakah betul seperti itu Bu Ella? Betul Ibu. Jadi sekarang yang saya rasakan adalah adanya penurunan mungkin ya ketika memang kita daring. Jadi peserta didik itu lebih lambat dalam merespon begitu Bu. Berarti Bu Ella ingin mendiskusikan ini karena berdasarkan temuan-temuan Bu Ella ya. Betul. Pada saat pembelajaran daring ternyata banyak hal yang terkait dengan motivasi atau minat belajar ini sehingga ini memang harus kita refleksikan gitu ya dan ingin memperkuat lagi seperti apa yang harus Bu Ella lakukan. Betul Ibu. Itu ya Bu Ella. Oke Bu Ella, kira-kira saya ingin tahu dulu nih Bu Ella, apa saja sih yang sudah Bu Ella lakukan selama ini berkaitan dengan upaya Bu Ella meningkatkan minat belajar siswa selama pembelajaran daring yang sudah Bu Ella lakukan? Apa saja itu? Baik Bu, ini kan kita pembelajaran daring itu semua kelas itu menggunakan WhatsApp gitu ya, untuk semua kelas menggunakan grup WhatsApp. Nah, setelah saya amati gitu dari beberapa minggu terakhir ternyata tidak terlalu efektif, apalagi mungkin di grup WhatsApp itu bukan hanya mata pelajaran saya saja yang masuk ke grup itu, ada beberapa dan semua mungkin dari 11 mata pelajaran itu semuanya masuk di situ. Jadi terkadang ketika saya melakukan pembelajaran, ada siswa yang fokusnya malah terbagi dengan pembelajaran yang lain, walaupun memang jadwalnya sudah diatur begitu. Tapi ada beberapa siswa dan mungkin ada guru lain juga gitu yang masuk ke grup yang sama itu untuk memberikan materinya, entah itu lebih cepat begitu ketika saya masuk begitu. Jadi ada di sana ada kurangnya fokus anak-anak begitu. Oh begitu. Jadi Iya. kebayang ya Bu Ella kalau seandainya dalam satu grup WhatsApp itu terdiri dari banyak mata pelajaran dan berbagai informasi semua masuk di Betul. situ, kita jadi tidak bisa konsentrasi ya Bu Ella ya. Saya bisa membayangkan bagaimana repotnya Bu Ella merekap tugas-tugas yang masuk gitu ya. Terus ada nggak upaya yang sudah Bu Ella lakukan untuk menyikapi permasalahan yang Bu Ella alami ini? Saya berpikir bahwa mungkin perlu gitu, waktu itu mungkin perlu adanya room lain
untuk anak-anak ini bisa mengumpulkan tugas dan mengambil materi yang saya berikan itu khusus untuk matematika saja gitu. Awalnya saya berpikir untuk membuat grup WhatsApp yang baru, tapi karena memang ini saya pikir tidak akan efektif juga gitu. Jadi saya menggunakan Google Classroom. Jadi Oh, Google Classroom. Classroom untuk khusus matematika. Jadi di situ ada peserta didik yang memang khusus kelas saya begitu, pelajaran saya dan tugas semuanya lebih terarah lagi. Di situ ada pengumpulan tugas, tenggat waktu pengumpulan tugasnya juga ada begitu. Terus materi yang kita sampaikan juga bisa mereka lihat secara langsung tanpa bercampur dengan mata pelajaran yang lain begitu, Bu. Oh, keren Bu Ella. Bu Ella sudah menggunakan Classroom ya untuk membantu mengatasi kebingungan yang dialami Bu Ella dalam memanage pengumpulan tugas seperti itu ya. Dan memang yang saya tahu Classroom ini menjadi sebagai aplikasi yang bisa membantu kita ya, bisa membantu kita untuk bisa memanage kelas supaya lebih baik lagi. Betul. Oke, kira-kira Bu Ella dalam Classroom fitur-fitur apa saja yang mungkin sudah Bu Ella gunakan ya, untuk memanage kelas Bu Ella sehingga anak-anak itu ternyata bisa bisa tercover, bisa terkontrol tugas-tugasnya. Seperti apa itu Bu Ella? Yang sudah saya gunakan sejauh ini selain pemberian materi, materi juga tidak hanya dalam bentuk teks atau PDF begitu ya, tapi ada dalam bentuk video gitu yang saya sematkan, lalu ada dalam bentuk PowerPoint. Biasanya saya menggunakan Canva dulu, baru saya sematkan ke sana. Kalau yang lainnya mungkin untuk pemberian tugas itu khusus di tugas dan di sana juga ada rubrik untuk penilaian penyerahan, waktu penyerahan. Jadi mereka ada notif untuk mereka bahwa mereka harus mengumpulkan tugasnya itu kapan, jam berapa, tanggal berapa begitu. Jadi lebih terarah, tidak seperti di grup WhatsApp yang mereka kapanpun bisa mengirimkan begitu. Karena di rubrik itu tertulis kalau misalkan waktunya itu hari Senin jam 3, mereka mengumpulkan hari Senin jam 4, itu sudah ada notif bahwa mereka mengumpulkan tapi terlambat begitu, Bu. Oh, begitu. Ya, artinya sudah banyak menu-menu yang bisa Bu Ella manfaatkan dan masih bisa dieksplor lagi sebenarnya ya itu teh. Terus Bu Ella apa yang Bu Ella rasakan setelah Bu Ella mengaplikasikan grup WhatsApp dengan Google Classroom sebagai bentuk pengelolaan kelas Bu Ella? Yang saya rasakan sekarang lebih mungkin lebih terarah ya. Lebih terarah, saya lebih fokus lagi dan anak-anak juga lebih fokus lagi. Bagaimana nanti mereka biasanya tidak random gitu ya, mengumpulkan secara random, tapi sekarang lebih teratur lagi, lebih disiplin lagi gitu. Saya rasa ini sangat membantu saya gitu. Jadi saya hanya menggunakan WhatsApp itu hanya untuk notifikasi saja kepada anak-anak bahwa nanti jam pelajaran saya dimulai jam sekian, tolong untuk membuka Classroom. Paling seperti itu ya. Jadi lebih membantu saya untuk memberikan materi begitu. Oke, terkait dengan motivasi belajar tadi, kan Bu Ella sebenarnya sudah optimal menggunakan media sosial maupun Classroom ini untuk mengelola kelas Bu Ella. Tapi saya menangkap tadi Bu Ella ingin ingin mendiskusikan permasalahan motivasi ini. Terus ini kan anak-anak sudah mulai termanage nih. Nah, terus kaitannya dengan minatnya seperti apa itu Bu Ella? Dalam Classroom itu sendiri saya membebaskan anak membebaskan anak untuk mengumpulkan tugas, itu boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk teks, atau boleh dalam bentuk rekaman audio mereka saja begitu. Jadi ini sesuai dengan minat mereka gitu. Jadi saya berharap bahwa mereka bisa lebih termotivasi lagi, karena biasanya kalau misalkan matematika itu buat mereka
Pembelajaran biasa pun kalau kita luring pun gitu, apa ya, membuat mereka tuh kayak, "Duh matematika nih," gitu. Dianggapnya Jadi sulit ya? iya, dianggapnya seperti itu. Jadi, saya mencoba untuk mengeksplor lagi apa yang mereka, punya begitu. Oke. Baik Bu Ella, terkait dengan upaya Bu Ella dalam meningkatkan, minat ini dengan menggunakan pengelolaan kelas dengan menggunakan classroom, lalu apa yang ingin Bu Ella rencanakan selanjutnya? Mau apa nih? Rencana saya ke depan begini, mungkin, bukan hanya saya ya Bu, untuk, yang merasakan bahwa pembelajaran di WhatsApp itu kurang efektif begitu. Jadi rencana saya mengajak, rekan yang lain juga untuk bisa menggunakan Classroom begitu. Hmm. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya, berkolaborasi juga berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain, supaya satu sama lain bisa memantau, sampai mana ketercapaian kita begitu, Bu. Biasanya dengan, rekan yang satu mapel, itu Mhm. biasanya dengan rekan yang satu mapel kita saling saling apa, saling masuk ke kelas kita masing-masing gitu. Oh, begitu. Bagus tuh Bu Ella. Jadi unsur kolaborasi di sini, apa namanya, berperan ya. Saya berharap Bu Ella ini bisa melaksanakan ini dengan baik nih Bu Ella. Terus ada pilihan alternatif lain nggak yang mungkin bisa dilakukan selain, berkolaborasi dengan guru lain menggunakan Classroom? Alternatif yang lain adalah, di sini, mengajak yang lain juga dan saya berkolaborasi juga dengan, guru TIK, karena mungkin guru TIK juga akan lebih paham ya, menurut saya pasti lebih paham tentang, penggunaan media dan aplikasi yang lainnya untuk membuat, semacam apa, media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Media Hmm. pembelajaran yang, lebih, apa ya, lebih memotivasi gitu, lebih memotivasi peserta didik di sini tidak hanya seperti itu saja, karena saya takutnya gitu, takutnya nanti ada kejenuhan juga. Ada Oh. kejenuhan dari, murid tersebut, "Oh ini lagi ya, classroom-nya begini lagi ya," begitu. Jadi saya juga butuh mengeksplor lagi apa yang ada di classroom itu sendiri dan mungkin menambahkan media-media lain untuk saya, masukkan, begitu, Bu. Oh gitu. Terkait dengan, apa namanya, kesulitan siswa sendiri dalam mengakses Classroom, apakah sudah tertangani Bu Ella? Pada awalnya memang mereka, merasa kesulitan ya, Bu, merasa Mhm. kesulitan, untuk masuk apalagi di kelas 7 mungkin untuk kelas 7 belum semuanya memahami begitu. Kalau Mmm. misalkan yang di SD-nya sudah terbiasa menggunakan Mmm. Classroom, itu tidak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan, siswa yang belum mengenal sama sekali, itu memang awalnya kesulitan. Hanya di sini Mmm. saya, memberikan pemahaman dan memberikan cara-cara bagaimana langkah-langkah mereka untuk memasuki classroom itu melalui WhatsApp, grup WhatsApp yang tadi, begitu. Mhm, Jadi iya saya iya. berikan dulu, begini caranya, langkah-langkahnya seperti ini, begitu. Jadi Oke. mereka lebih apa ya, tidak ada alasan lagi karena saya tidak tahu begitu, Bu. Oke. Sip Bu Ella, sudah bagus, usahanya sudah sangat maksimal. Tinggal mungkin nanti dikuatkan lagi di beberapa hal yang sudah Bu Ella rencanakan nanti ke depan ya, Bu Ella. Dan tadi saya menangkap bahwa Bu Ella akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain termasuk guru TIK dalam memaksimalkan fitur Classroom ini. Dan, artinya berarti, yang terlibat di sini adalah rekan-rekan sejawat Bu Ella ya, untuk Betul berkolaborasi. betul. Kira-kira Bu Ella mau kapan nih, mau mengeksekusi kegiatan ini? Kegiatan ini kalau saya pribadi sudah menggunakan dari minggu yang kemarin, tapi untuk kolaborasi dengan guru yang lain, saya mencoba untuk dimulai dari hari besok, Bu. Dimulai dari hari Mmm. besok karena saya juga sudah menghubungi, beberapa rekan yang terkait dengan tadi, guru TIK dan, guru yang satu mapel, begitu. Jadi sudah Iya. ada beberapa yang mulai saya hubungi untuk, sama-sama menerapkan begitu. Oke. Baiklah Bu Ella, sudah cukup sangat bagus sekali semua rencana dan, tujuan-tujuan Bu Ella mudah-mudahan dipermudah ya Bu Ella. Dan, Mmm.
Kira-kira Bu Ella, apa yang sudah Bu Ella dapatkan dari hasil diskusi kita kali ini? Yang sudah saya dapatkan dari hasil diskusi hari ini bersama Ibu, yang pertama adalah penguatan untuk saya sendiri gitu, penguatan untuk kemarin saya masih gampang, oh ini boleh digunakan atau tidak begitu ya, karena Iya. memang saya mengambil inisiatif ini sendiri begitu. Jadi sekarang saya sudah mendapatkan penguatan itu, dan saya juga lebih termotivasi lagi untuk bisa meningkatkan, mengeksplor lagi bagaimana caranya membuat media-media pembelajaran lain juga yang lebih inovatif lagi untuk peserta didik begitu, Bu. Oke, keren Bu Ella. Saya sangat mendukung dengan apa yang akan Bu Ella usahakan nanti, dan nanti akan saya coba perkuat ke guru-guru supaya nanti guru-gurunya juga mau berkolaborasi. Barangkali mungkin nanti kita akan buat rapat kecil atau apa ya yang terkait dengan bagaimana upaya mengoptimalkan classroom ini ya Bu Ella ya. Iya. Oke Bu Ella, terima kasih untuk share-nya hari ini, sangat luar biasa buat saya gitu ya. Bu Ella sudah membuat sebuah langkah yang cukup bagus untuk bisa mengoptimalkan minat siswa melalui pengelolaan kelas ini. Oke Bu Ella, terima kasih. Terima kasih Dan juga Ibu. Oke, dan saya juga terima kasih sudah diundang di room ini. Mohon maaf saya karena tidak bisa bertemu dengan Bu Ella dengan secara langsung, sehingga di sini kita hanya bisa diskusinya lewat Meet saja ya. Baik Oke. Ibu, terima kasih untuk semua motivasinya juga Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ibu, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dengan room saya, Bu. Baik Bu Ella, terima kasih. Kalau begitu saya izin leave dari room ini. Mangga Ya Bu Ibu. Ella, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.